Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan pembahasan kita. Hilman, ini pertanyaan kedua dari pemirsa Gapai Kemuliaan di Yogyakarta. Kita bacakan. Ustadz, bagaimana sikap yang harus saya lakukan ketika orang tua selalu membanding-bandingkan saya dengan saudara yang lain, sehingga terkadang saya merasa sakit hati. Tafadhol, Pak. Iya, memang di antara yang paling menyakitkan tuh kalau kita dibanding-bandingkan. Padahal kan ojo dibanding-banding dengan orang lain. Ya sekarang tentu kita membutuhkan hati yang lebih lapang. Ya belajar memaafkan saja. Belajar Maafkan. Apalagi ini saudara kita, apalagi keluarga kita. Ya orang tua gitu misalnya. Apalagi orang tua gitu kan. Ya mungkin karena beliau tidak tahu aja membandingkan kita dengan yang lain. Karena sekarang kita balas apa gitu. Apa kita butuh membuktikan bahwa kita lebih baik daripada kakak kita atau adik kita, kan enggak juga gitu. Menurut saya apa yang orang tua sampaikan tuh harus pada titik ini nih, titik lebih ridho aja gitu. Karena yang namanya orang tua kan pasti ingin anaknya baik lah. Mungkin cara dia men-trigger kita dengan cara begitu gitu. Tuh lihat kakak kamu, Nah, iya, tuh biasanya. lihat adik kamu. Mungkin cara dia men-trigger kita untuk better itu dengan cara seperti itu. Maka bilang aja ke ibu kita, ke ayah kita, makasih pak, makasih mah. Gak usah ada perdebatan yang panjang. Oke. Terus ya maafin, itu adalah sifatnya dan sikapnya orang tua kita. Terus kalau kita mau melawan, apa selesai masalahnya? Enggak, malah Kan enggak nambah. juga. Bisa jadi nambah masalah baru. Paling mungkin nanti kita minta pertolongan dari orang lain untuk bicara ke orang tua kita. Agar jangan suka membanding-bandingkan. Sama juga ya buat ibu bapak orang tua. Jangan suka bandingin anak kita sama anak-anak yang lainnya gitu. Karena masing-masing anak tuh menurut saya tuh pasti punya keistimewaannya khusus sendiri masing-masing. Karena Allah menciptakan kita dengan ciptaan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka yang namanya orang tua tuh kalau bisa ya jaga lisan. Untuk tidak bicara yang buruk terhadap anak kita. Boleh jadi anak yang hari ini paling menguji kita. Mungkin nanti akan jadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang hari ini paling menggoda kita luar biasa. Boleh jadi nanti anak yang paling membanggakan untuk kita. Dan saya percaya di balik anak yang hebat itu berangkat dari ibu yang hebat. Ya, setuju. Batang yang kokoh, daun yang rindang, buah yang manis tidak mungkin datang begitu saja. Pasti berawal dari akar yang kuat. Maka anak yang soleh, anak yang baik itu dibesarkan dari orang tua yang baik. Dan orang tua yang baik itu dimulai dari lisan dan perkataannya yang baik. Maka di antara ucapan yang berbuah doa bahkan mustajab adalah ucapan doanya seorang orang tua, ayah ibu, terutama ibu ya. Ya Ahilman dengan izin Allah sekarang bisa mendapatkan banyak kebaikan. Hakikatnya karena doa orang tua kami, doa ibu saya yang tidak pernah berhenti gitu. Maka apapun yang terjadi tetap doakan anak kita. Jangan suka membandingkan dengan anak-anak yang lain. Karena masing-masing anak itu punya keistimewaannya masing-masing. Betul. Saya jadi ingat pembahasan Ahilman waktu kita mengkaji tema belajar maafkan. Jadi kita tuh harus belajar untuk memberikan pemakluman ya sebenarnya kepada saudara kita. Ini apalagi orang tua. Bisa jadi mungkin kita ngasih tahu kalau kita mengafirmasi diri bahwa mungkin orang tua kita mungkin ilmunya juga belum tahu banyak begitu ya gitu. Dan kita juga harus mau kayak gimana pun juga ini juga orang tua kita. Walaupun ya kesel sih namanya dibandingkan, tapi mungkin yang namanya orang tua kan mau kayak gimana pun juga kita nggak akan bisa membalas kan sebenarnya apa yang sudah orang tua lakukan untuk kita kan ya. Makanya daripada rasa sakit yang kamu terima, kamu bayangkan aja semua kebaikan-kebaikan yang pernah kamu dapatkan dari orang tua kamu. Betul. Jadi ya udah, satu sisi kita punya orang tua yang luar biasa ya nguji kita gitu. Tapi kan sisi lain kalau nggak ada mereka nggak mungkin kita ada di sini gitu. Ya. Jadi mengingat kebaikan itu. Iya, dan kita ingat-ingat cara orang tua itu tadi memotivasi kita untuk jadi baik itu adalah kadang dengan cara begitu. Nah kita jangan baper gitu, jangan samain orang tua kita dengan orang lain gitu. Maksudnya kok bandingin saya deh? Ya mikirnya kalau yang lain mungkin karena ada benci, kalau nggak suka like and dislike gitu. Kalau orang tua kan nggak mungkin like and dislike kan. Pasti orang tua maunya tuh ya tetap pengen motivasi kita jadi baik. Nah caranya adalah begitu. Dan kadang-kadang emang cara orang tua kan beda-beda ya. Ada yang orang tua emang penyayang, bahasa cintanya itu dengan mungkin kata-kata, word affirmation-nya gitu. Ada yang mungkin dengan pelukan, ada yang mungkin ya caranya pemberian, seperti itu ya. ada waktu, jadi macam-macam. Oke.
Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa memberikan pencerahan ya. Tadi yang bertanya di Yogyakarta, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Ahilman. Ya. Dari Saudara Alifah di Banjarmasin. Kita bacakan. Ustadz, saya resah karena anak saya sepertinya terlalu hobi main media sosial. Sampai-sampai malas dalam mengaji dan ibadah. Mohon pencerahannya ya Ustadz, apa yang harus saya lakukan kepada anak saya ini? Wah ini dilema ibu-ibu masa kini nih kayaknya. Memang ini problem kekinian ya. Semua orang tua tuh resah dengan anak-anak yang terlalu kecanduan pada gadgetnya secara umum. Kalau saya selalu menganalogikan dengan 3 hal. Jadi gini, gadget itu seperti arus ombak yang sangat besar. Kalau kita punya rumah di samping sungai yang arusnya sangat besar, kita kan pengen anak kita selamat dari arus itu. Maka pilihannya 3 kan. 1, bilang sama anak kita jangan main keluar, di rumah aja. 2, pagari rumah kita dengan pagar yang kokoh agar arus itu tidak masuk ke rumah kita. Atau yang ketiga, ajarkan anak kita berenang agar ketika nanti arus itu datang, anak kita bisa melewati arus yang besar tersebut. Kalau Mbak Mila milih yang mana? 1, 2, atau 3? 3 sih. 1, 2, 3. Tapi paling penting tuh memang harus diajarin berenang gitu loh. Ya, jadi ya kan? Ini pada konteksnya arus yang tadi harus, kan. Gitu. Nah, saya kira memahami gadget juga begitu. Saya pemilih yang sama dengan Mbak Mila, akan memilih karena sulit sekarang. Ajarkan anak kita untuk berenang agar ketika arus itu datang bisa melewatinya dengan baik. Kita mau bilang ke anak kita jangan main gadget. Susah. Kayaknya nggak bisa. Orang tuanya juga sibuk kadang-kadang kan ya. Bahkan orang tua kita sibuk juga, ya kadang juga tugas sekolah harus menggunakan harus pakai gadget. Jadi nggak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Jadi sepertinya nggak bisa lepas di tengah kondisi hidup saat ini. Nah yang kedua, kita pagari misalnya. Ya kita kasih aturan A, B, segala macam, bagus sih. Tapi kadang butuh kesabaran. Iya. Wah itu memang. Dikasih waktu jamnya, dikasih waktunya, dikasih aturannya, kita blok segala macam. Situs-situs yang kurang baik dan segala macam. Tapi ya kadang anak kita lebih pintar dibanding kita sih. Iya. Urusan gadget itu. Udah ngulik aja tiba-tiba tahu aja gitu ya jalannya ya. Jadi bab yang kedua mungkin perlu effort yang cukup besar. Nah saya kira yang ketiga ini adalah langkah yang paling bijak. Jadi anak kita diajarkan berenang, diajarkan gimana cara pakai gadget, dikasih waktu, ada jam tertentu, dikasih reward, dikasih punishment dikasih rules, dikasih aturan. Dan itu sepakati oleh berdua. Makanya ada istilah 3x7 metode pendidikan anak ala Ali bin Abi Thalib. 3x7. 0 sampai 7 didiklah anakmu seperti raja. Jadi dilayani, disenengi, dibahagiaan. 8 sampai 14 didiklah anakmu seperti tawanan. Jadi keras. Maksudnya didiknya tuh tegas gitu. Tegas. Bikin rules, bikin sesuatu yang disepakati bersama. Dan itu harus stick pada itu harus ya? Stick pada itu. Karena di usia 8 sampai 14 tuh masa-masa remaja yang sangat luar biasa. Nanti ada yang ketiga, usia 15 sampai 21. Didiklah anakmu seperti sahabat. Saya kira ini bisa kita tempatkan di dalam konteks pendidikan keluarga kita. Bagus. 3x7. 0 sampai 7 didik anak seperti raja. 8 sampai 14 didik anak seperti tawanan. 15 sampai 21 didik anak seperti sahabat. Mudah-mudahan dalam pendekatan gadget tadi bisa kita lakukan. Ya. Kayak mengaji, sholat itu kan penting banget. Iya. Batasi anak kita untuk gadget. Dan itu gadget harus tegas juga ya. Nah, pada maghrib ke isya gak boleh megang gadget, gak boleh nonton TV. Tapi itu juga sepakati oleh orang tua. Kadang-kadang kita bilang sama anak gak boleh main gadget. Tapi orang tuanya memperlihatkan itu. Betul sih. Tapi kan kita kerja gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, apa iya sih nggak bisa menyingkirkan sedikit waktu untuk keluarga. Makanya sedih banget sekarang tuh ada istilah yang jauh
jadi dekat, yang dekat jadi jauh iya, gitu. Betul. Mendekatkan yang jauh. Nah itu yang menjadi persoalan. Tapi setuju sih ya, maksudnya kadang-kadang tuh kan anak itu menduplikasi orang tuanya ya. Iya. Jadi kadang-kadang tuh kitanya sendiri orang tua yang justru tidak patuh pada rules yang dibuat bersama dan gitu anak loh. itu peniru ulung. Peniru ulung betul. Paling bisa Paling niruin bisa. orang tuanya. Maka di antara pendidikan anak itu dengan contoh. Contoh begini. Kalau kita punya anak, kita bilang ayahnya begini. Nak ke masjid. Tapi ayah nggak ke masjid. Dibalikin Itu sih. pengaruhnya hanya 3%. Kritis. Anaknya mungkin ke masjid, tapi dia nggak akan masuk ke dalam awareness-nya dia. Tuh. Atau mungkin dibalikin sama anak sekarang. Bapak aja nggak ke masjid, gitu kan. Nah, tapi kalau beda dengan contoh. Nah, ke masjid, yuk bareng ayah. Itu pengaruhnya 92%. Ya. Berarti poinnya, pendidikan teladan. Keteladanan itu menjadi penting dihadirkan. Dan menurut saya hari ini, Yes, krisis kita. bangsa kita ini krisisnya keteladanan. Setuju. Dan itu harus di semua, karena Harus semua. semua elemen ya, maksudnya. Terutama bahkan pada dari- elemen yang paling kecil. Iya, Keluarga. pada keluarga. Nanti kita akan bisa melihat sebenarnya. Kalau misalnya mungkin pemimpin kita belum bisa menunjukkan itu, berarti ada yang salah kan, Iya, dalam proses jadi- ke bawahnya gitu loh. Iya, dalam elemen yang paling kecil. Itu tanggung jawab kita semua sih sebagai orang Betul. tua, betul. Kita belajar sama-sama. Ahilman, menarik sekali. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ustadz Menjawab masih akan kembali sesaat lagi.